Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Karena kita gak pernah tahu kapan kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Kapan orang tersebut dipanggil Tuhan, kapan kita dipanggil Tuhan. Semua pencapaian yang kita kejar gak ada artinya kalau kita gak pernah mengasihi dan menghargai orang yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, mengapa kita perlu saling menghargai? Kita akan kehilangan apa saja yang kita tidak pernah hargai. Kejadian pasal 25 ayat 31 sampai 34 diceritakan di mana Esau adalah seorang pemburu, banyak waktunya selalu di luar rumah. Sedangkan Yakub, saudara kembarnya adalah seorang yang tenang, yang selalu ada di rumah. Ketika Esau habis berburu sampai di rumah, dan kemudian dia menghirup masakan dari saudara kembarnya, yaitu Yakub. Dan kemudian dia meminta kepada Yakub yang merah-merah tersebut. Dan kemudian Yakub berkata, tolonglah berikan dulu hak kesulunganmu kepadaku, karena engkau kan anak sulung, saya anak kedua. Dan kemudian Esau berkata begini, apalah arti hak kesulungan itu? Aku ini sebentar lagi mau mati. Padahal waktu itu usianya Yakub sama Esau masih muda. Mereka satu usia, satu umur. Esau tidak menghargai kesulungannya. Apalah artinya? Kalau kau mau ambil saja, asalkan kau berikan makanan yang aromanya wangi tersebut. Betul kau janji, kau bersumpah. Betul. Dan kemudian Esau waktu itu memberikan hak kesulungan kepada Yakub. Dia tidak menghargai kesulungannya. Dan apa yang terjadi? Begitu Ishak memberkati hak kesulungan kepada Yakub, dan kemudian Esau meminta kepada Ishak hak kesulungan tersebut, Ishak berkata, tidak ada lagi, sebab sudah diberikan kepada adikmu. Dan Ishak menangis, meminta, merengek, guling-guling di lantai. Tetap dia tidak mendapatkan hak kesulungannya. Kenapa? Karena dia tidak menghargai. Kita akan kehilangan apa saja yang kita tidak menghargai. Dulu Indonesia beberapa tahun yang lalu pernah tidak menghargai batik, karena dianggap batik itu klasik. Batik itu kurang modern, tidak terlalu cocok, kurang fashion, itu old style. Tapi begitu Malaysia mau mengpatenkan batik di negaranya, langsung kita Indonesia nggak bisa terima. Dan tak lama setelah itu, setiap hari Jumat kita orang-orang yang kerja di perkantoran diwajibkan pakai batik. Dan sejak itu kita mulai menghargai batik adalah budaya Indonesia. Batik adalah sesuatu yang unik dari Indonesia. Kalau engkau nggak pernah menghargai pekerjaan, kau akan kehilangan pekerjaan. Kalau engkau masuk santai-santai, kau kerja tidak serius, kalau engkau menyelesaikan tugas tidak tepat waktu, engkau akan kehilangan pekerjaan. Tapi kalau engkau menghargai pekerjaan, engkau pasti akan mendapatkannya. Bahkan engkau akan mendapatkan promosi. Bahkan kalau engkau nggak pernah menghargai barang yang ada di tanganmu sendiri, engkau pasti akan kehilangan. Sama halnya, kalau engkau nggak pernah mengasihi dirimu sendiri, engkau juga akan kehilangan kesehatan. Kau akan kehilangan masa depanmu. Kau akan kehilangan yang terbaik dalam hidupmu. Yesus mengajarkan, kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Berarti Tuhan mau untuk kita juga belajar menghargai diri. Apa yang terjadi hari-hari ini? Begitu banyak yang meningkat jumlah penularan COVID-19 karena ada orang-orang yang tidak pernah menghargai dirinya sendiri, yang tidak pernah menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah. Kemarin Sabtu lalu, tanggal 20 Juni 2020, pimpinan WHO mengatakan bahwa ada lebih dari 150.000 kasus dalam satu hari. Mayoritas kasus penularan COVID-19 berasal dari Amerika, kemudian Asia Selatan dan Timur Tengah. Dalam konferensi persnya, bahkan juru bicara pemerintah Indonesia untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan tertular virus COVID-19 bukanlah takdir, tapi karena ada orang yang memilih cara hidup yang tidak berhati-hati, atau cara hidup yang sembarangan kemudian menyebabkan dia sakit. Membuktikan orang kena COVID itu bukan takdir, tapi pilihan dia. Karena dia betul-betul tidak menghargai dirinya sendiri. Dia gak peduli. Yang penting cita-citaku kecapai, keinginanku kesampaian. Maka orang tersebut akhirnya kehilangan kesehatannya dan nyawanya. Sama hal ketika kita tidak menghargai keluarga kita, maka
kita akan kehilangan keluarga kita. Kalau kita nggak pernah menghargai anak kita akan kehilangan anak kita. Makanya orang tua yang sibuk kerja, nggak pernah punya waktu untuk makan bersama-sama dengan anaknya. Akhirnya anak tersebut lari ke free sex, game online. Anak tersebut lari kepada teman-temannya dan nggak menghargai orang tuanya. Karena orang tuanya nggak pernah punya waktu. Yang punya waktu temennya. Ketika kita nggak menghargai orang tua kita, maka kita akan kehilangan orang tua kita. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita nggak punya kesempatan lagi berbuat baik. Kapan orang tersebut dipanggil Tuhan, kapan kita dipanggil Tuhan. Semua pencapaian yang kita kejar nggak ada artinya kalau kita nggak pernah mengasihi dan menghargai orang yang ada di sekeliling kita.